Oke, Sementara sudah. ya kasih ya lihat sound komentar. Ya, karena dalam suasana Natal yang telah direkayasakan seluruh dunia, kita akan bahas tentang Natal. Orang ikut ramai tetapi tetap fokus bertolak dari kebenaran. Ya, salam hai Keeper Grace, salam Irene untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berhubungan dengan topikal Natal, ini saya sudah seminggu dan mungkin akan lewat ini seminggu dari minggu kemarin itu setiap hari bahas tentang Natal Yesus Kristus. Ya. Itu karena permintaan dari teman-teman yang ikut di TikTok. Ya, tolong bahas Natal karena ada begitu banyak simpang siur isu tentang Natal, karangan cerita tentang Natal Yesus Kristus. Ya. Kalau kita buka sejarah Alkitab, para rasul tidak pernah merayakan Natal. Tidak pernah ada itu. Ya. Saya akan membawa kita kepada 3 hal pokok yang tertulis dalam Alkitab dan yang tidak gereja lakukan. Ya. Yang paling tahu Yesus lahir itu tentunya para rasul. Tetapi mereka tidak melakukannya, memperingati pesta pora Natal, tidak. Tanggal 25 Desember adalah hasil rapat bersama dalam musyawarah ya, para bapak-bapak gereja. Ya. Nanti ya, Bapak Ibu bisa baca ya. Dalam sejarah Yahudi, mungkin kemarin kita sudah kirim di TikTok ya, nggak tahu kalau ada yang nonton ya. Itu orang Yahudi tidak pernah merayakan ulang tahun dari Yesus Kristus, tidak pernah. Karena Yesus itu bukan manusia. Kita sudah menjadikan Yesus itu manusia seperti kita. Jadi perlu dirayakan. Orang Kristen tidak mengerti sama sekali untuk apa Yesus datang. Mesti tanya Pak Maria. Maria tahu persis untuk apa dia datang. Makanya Maria waktu dengar berita dari para gembala, Maria tidak jingkrak. Yang berita dari para gembala ini kasih tahu bahwa yang lahir itu Tuhan, kata malaikat. Maria tidak jingkrak. Tapi torang pesta pora, torang melawan Alkitab. Mari kita mulai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, moga-moga Bapak Ibu memiliki pikiran Kristus untuk menalar. Ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Oke. Mari kita baca bersama
2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat. Orangnya kasih hilang. Penasihat, ajaib, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan orang mulai dari sini. Ini ayat yang dihafalkan setiap Natal. Betul enggak Ibu Riri? Ya. Acuannya mesti dari sini. Kalau nyanda orang Tangkaraba. Ya. Yesaya bernubuat nanti digenapi sekitar 735 tahun sampai 750 tahun kemudian, sekitar itu. Ya. Nah, perhatikan, seorang anak telah lahir. Ini nubuat, tetapi ya, ini nubuat baru akan terjadi. Tetapi kenapa ditulis seorang anak telah lahir? Ayo mari kita interaksi. Kenapa? Ini kan nubuat 735 sampai 750 tahun kemudian baru terjadi. Tapi ini telah lahir seorang anak. Gimana? Puan, gimana Puan? Bagaimana? Om Kiki, bagaimana Om Kiki? Itu, ini kan telah lahir. Bagaimana? Alkitab menjawab Alkitab ya. Pak Gem? Kira-kira bagaimana ini? Nubuat akan datang 750 tahun lah, kita maksimalkan saja. Tapi sudah bilang telah lahir. Itu ya, itu jawabnya bagaimana? Ini kan nubuat akan datang, tapi dia bilang sudah. Bagaimana Pak Erik? Nggak tahu. Oke. Ya, ini kan sudah tuh. Telah lahir. Ya. Tapi nanti, ya, ingat Alkitab bilang satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi belum genap satu hari, no? Itu kan baru 750 tahun. Belum genap 1000 dan. Ya kan, ini kan dalam lingkup kegagalan yang diperbandingkan oleh Petrus dan Mazmur. Ya. Petrus kutip Mazmur di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Makanya dia bilang telah lahir. Hari ini telah lahir. Ya, hari ini telah lahir. Malaikat datang kasih tahu kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, bukan Kristus manusia. Nah itu. Berarti ke gembala-gembala Bajalang yang menyatakan hari ini telah lahir, Langsung tinggi ditampar. langsung ditangkap. Langsung. Berapa jauhnya itu dia? Cuma kalau satu ya dari Migdal Eder ke Padang. tempat gembala atau di tempat gembala ke Migdal Eder itu sangat dekat. enggak, maksudnya bilang satu hari sama yang 1000 tahun ini belum terjadi, so bilang telah lahir. Iya. Nah kalau di saat itu malaikat suka kasih tahu, berarti Oh belum, ini kan nubuatan. Ini ya saya. Ini nubuatan. Ini nubuatan. Nanti Genapi 700. 750 tahun kemudian baru malaikat datang kasih tahu. Itu. Ya.
Jadi para gembala ada di Migdal Eder. Tapi kita baru lihat di TikTok, pendeta bilang Yesus ada di kandang. Ramai ini. Orang belum tahu katanya. Ya, kalau kita baca cermat, kita dapat penjelasan presisi. Persoalannya orang tidak mau baca cermat. Kita kembali di sini dulu ya. Perhatikan baik-baik. Ini ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut. Ini orangnya tidak ada karena Yod-Heh-Vav-Heh sendiri yang menyebut, bukan orang manusia yang menyebut ya. Yod-Heh-Vav-Heh ini kan, Tambahan dan ya ini ditambahkan karena ini adalah nubuatan. Ya, nubuatan tidak bisa dikarang oleh manusia, tidak boleh, tidak bisa juga. Ya. Nah, jadi disebut, siapa yang sebut? Yod-Heh-Vav-Heh, karena ini dia yang menyuruh Yesaya bernubuat. Jadi dia sendiri yang kasih tahu. Penasihat ajaib. Pernah dengar Natal Yesus disebut penasihat ajaib? Berarti bukan disebutkan orang kan? Ya, bukan. Disebut. Namanya disebut. Ya. Sehat aja. Ya, namanya disebut Yahweh yang kasih tahu itu. Orang dari mana orang tahu? Itu kata orang. Itu sudah. tambahkan itu. Kesalahan lain. Oke. Penasihat ajaib ini pasti sering didengar, oke? Ya. Ya. El Gibor, ya. Allah perkasa, El Gibor, ya. Oke ya. Bapa yang kekal, oke? Pernah sebut? Pernah tapi sambil lalu. Nggak pernah gereja sebut Bapa yang kekal. Lewat. Ikut juga ibadah Natal. Kalau disebut Yesus itu Bapa yang kekal ini, nggak ada lewat. Dong sengaja tidak baca atau yang Memang sengaja. mana ada tertulis? Ada tertulis ini loh. Bukan main kan? Kamu mungkin orang sengaja. Ini sengaja nih. Ikuti juga. Nanti tanggal 25, beberapa hari kemudian, ikuti saja. Kalau ada Bapa yang kekal. Dorang tidak akui Yesus adalah Bapa yang kekal. Jadi dorang lompat ini, tidak ada ikut. Raja Damai disebut dong, Pak Gem? Ya kan? Oke. Raja Damai disebut. Ya. Jadi perhatikan ya, ini 3. Ya. Nah, sekarang kita ke perjanjian baru. Kita ke perjanjian baru. Kita mulai dengan kisah gembala. Ya, di dalam ini nubuatan kepada malaikat Tuhan kasih tahu kepada Maria lebih dulu. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang Alkitab catat tentang Maria. Lukas pasal 1 ayat 26. Ini kan. Ya, jadi sekitar 750 tahun kemudian malaikat ditugaskan untuk kasih tahu sama Maria. Ya. Oke. Kita baca bersama 2-3. Dalam bulan yang ke-6 Theos menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keturunan Daud, keluarga Daud ya. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan
menyertai engkau. Sebentar dulu, ini ada menarik ini. Tuhan menyertai engkau. Ini Tuhan, bahasa Yunaninya Kyrios. Bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu sebutan pengganti bagi Yod-He, Vav-He. Jadi logika linearnya dimengerti Yahweh menyertai engkau. Oke, bisa Pak Gem? Bisa ikuti ya. Oke ya. Maria terkejut. Ada 9, 2, 3. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Theos. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Theos yang maha tinggi, dan Tuhan Kyrios Theos. Perhatikan ini. Ini ada dua kata yang berurutan. Kyrios Theos, Yahweh Elohim. Ini dia. Dengarlah hai Israel, semai Israel. Yahweh Elohim menyertai, mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Terus 2, 3. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi raja. Itulah orang Majus datang melihat bintang. Mereka bilang ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Itu sudah dikasih tahu. Sempurna ya. Ya, oke. Kata 34, 23. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Theos yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Theos. Ke bawah. Ya. Sebentar. Ya. 2, 3. Dan sesungguhnya Elizabeth sangatmu itu, ia pun sedang mengandung sekarang seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Elizabeth sudah lebih dulu mengandung, beda 6 bulan dengan Yesus. Oke. Sebab bagi Theos tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti padaku seperti menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Ya, sampai situ. Ya. Jadi malaikat Tuhan datang ke Santa Maria. Nah, kemudian kalau baca selanjutnya, kalau Maria, tidak tahu ini ayat
Tolong Pak Erik bantu saja karena kita tidak bisa mengingat dengan benar. Dicari saja sini juru selamatku. Ya, pada pasal di Lukas juga juru selamatku. Itu ucapan syukur Maria. Nih Maria harus diteladani. Berarti di 2 kali ya. Oh. Dia pasal 2 kali. Nah, ini kan kita aktif ya di Pak ya. Coba. Nggak ada juga. Juru selamatku. Tuhan juru selamatku ya. Okay. Allah juru selamatku, coba. Allah juru selamatku. Juru selamatku. Coba kita jangan kita perjanjian baru saja apa? Kita aktif. Ada yang salah ketik ini. Itu sambung semua itu Pak. Juru selamatku. Nah, yang juru selamatku bisa sambung. Yang juru selamatku itu sambung. Juru selamatku. Di dalam Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47. Oke, kita dari 46 kali ya. Ya, ini dia. Ya, 23. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan Yotevauhe ini, dan hatiku bergembira karena Theos juru selamatku. Nalarnya, Maria menyadari bahwa dia perlu diselamatkan. Dia bukan manusia super kudus, bukan. Dia perlu juru selamat. Sebab ada di luar sana mengatakan Maria tanpa dosa. Padahal Maria dikuduskan karena Yesus mau pakai perutnya, dia dikuduskan. Makanya dia bilang, dia bersyukur karena Tuhan Allah juru selamatku. Jadi logikanya Maria bersyukur karena Maria juga pasti diselamatkan. Kalau Maria kudus dari awal, dia tidak perlu menyampaikan kata ini. Kan malaikat Tuhan bilang engkau mendapat kasih karunia. Ya, itu tadi Tuhan sudah baca toh. Engkau mendapat kasih karunia. Nah ini yang luar biasa, Maria menyimpan semuanya ini dalam hatinya. Ini yang harusnya kita contohi teladan Maria. Dia cool sekali. Dia tidak jingkrak-jingkrak. Yang pinjam kita punya perut ini Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat ayat 11 di pasal 2. Ya. Oke. Kita mulai 2-3. Ini kata malaikat ya. Oke, kita mulai dari atas dulu supaya kita tahu sumbernya. Ya, 2-3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sampai situ lo perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhan datang kasih tahu sama para gembala. Ini yang saya maksudkan, Natal Yesus Kristus bagi para gembala yang diinformasikan. Headline newsnya ini kepada para gembala. Oke, singkatnya mari kita lihat ayat yang ayat yang ke-16 kali Pak ya. Coba lah, dan ya sebentar. Ya, ayat 16. Oke, betul. Ini karena jadi gembala bilang marilah kita pergi ke Bethlehem dan seterusnya ya. Kita baca ayat 16, 23. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Oke, 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, ini poin penting di sini, stressingnya di sini. 23. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria jingkrak-jingkrak, nah ya. Maria bilang, hore, mari kita bikin pesta. Nyada. Kita kehilangan makna di sini. Kita kehilangan perenungan di sini. Kita tidak mencontohi Maria. Semua Maria simpan dalam hati. Kenapa? Nah, ini kita mesti pikirkan. Kenapa dia simpan? Harusnya kan dia bangga ya Pak Erik ya. Yang lahir ini Maha Kuasa, Juru Selamat, harusnya dia jingkrak. Kenapa? Orang abaikan saja, lewat saja. Bikin pesta dulu. Nanti berpikirlah ya, kenapa Maria tidak berjingkrak? Kenapa dari awal waktu malaikat kasih tahu sampai kepada para gembala datang kasih tahu, Maria simpan dalam hati? Mau simpan nanti pikir di minggu depan datang kasih tahu, atau semua kasih tahu sekarang? Messi, kenapa Maria simpan dalam hati saya? Oke, kita lanjut saja, nanti dipikirkan ya. Itu yang saya respect terhadap Maria. Ya, Maria simpan dalam hati. Ya. Nah, waktu gembala, nah ini ayat 20. Perhatikan. Ayat 20 kita baca bersama. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Theos, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala tidak bawa apa-apa datang
di Migdal Eder, tidak bawa apa-apa. Mereka datang untuk membuktikan perkataan malaikat. Mereka kembali dengan bersukacita. Kenapa? Karena mereka sudah lihat juru selamat itu. Juru selamat bagi bangsa Israel yang keras tengkuk. So itu Maria simpan dalam hati. Ini bangsa yang keras tengkuk ini bagaimana mau menerima kehadiran Yesus sang juru selamat? Mereka akan tolak. Ya. Maria tahu bahwa proses penderitaan yang luar biasa. Maria tahu bahwa dia harus menanggung malu. Ada alasan dia bersukacita. Itu yang kita mesti pikir. Dia sudah bilang ke malaikat, bagaimana mungkin aku masih perawan? Kok akan mengandung melahirkan? Apa kata orang? Malaikat mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yod-He, Vav-He, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah, tidak ada yang mustahil. Mereka bilang apa? Jadilah kepadaku seperti apa yang jadi apa? Alasan dia bersukacita? Enggak, dia tanggung malu. Kita bikin pesta. Kita ini kurang ajar ini. Kalau kita mau meresapi narasi, itu berita yang memalukan, perawan hamil. Makanya ada hinaan. Yesus disebut anak haram. Sampai-sampai si tunangannya Yusuf mau ceraikan dia. Luar biasa itu tekanan datang pada Maria. Maria keep cool, coy. Keep cool. Dia simpan semua, masuk dalam. Dan dia ikuti step by step. Dia ikuti. Hanya Maria yang ikut secara dekat waktu Yesus via Dolorosa. Betul ya Pak Erik ya? Ya. Dia ikut dengan air mata. Dia tahu inilah yang disampaikan malaikat. Inilah yang disampaikan malaikat. Kita bikin pesta. Oh, luar biasa kita pengkhianat. Belajar itu ya. Mari kita belajar ya. Ini makna Natal, Yesus lahir ini untuk menderita. Teladanilah Maria. Makna Natal ini adalah sebuah perenungan bagaimana Yesus menggantikan posisi kita. Nah, apa itu dalam bahasa agak keren? Apa? Imputasi. Ya. Imputasi. Dia menggantikan posisi kita. Makanya Maria merenungkan. Ya. Nah, kemudian kita masuk berikut. Para Majus datang. Matius pasal 2. Tolong baca baik-baik. Cuma ada 4 kali kata Majus disebut. Oke, kita baca ya. 2-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea
pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat bintangnya. Jadi ada bintang yang dirancang khusus. Bintangnya. Apa itu? Ini bintang ini bahasa figuratif dari malaikat. Sama seperti kita juga kan disebut bintang-bintang. Kan bahasa figuratif, no? Gitu. Kan ini bintangnya, bintang miliknya. Kami datang untuk apa dia? Menyembah, bukan pesta pora. Kami datang menyembah. Lanjut ya. Jadi sambil berpikir. Oke, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4 bersama. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Oke. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab. Dalam kitab. Ya. Ini yang dimaksud kitab mana? Di mana ini? Ini di Mika. Mika 4 ayat yang ke-8. Oke, lanjut. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lanjut. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Ini namanya tricky brain, putar balik. Ini kan politik toh. Ya. Oke. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Lanjut. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka, ini kuncinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ingat, waktu mereka melihat masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, maka apa ini?
Sujud menyembah. Ada ibadah Natal sujud? Ibadah ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang hiruk pikuk di Natal apa? Ini tuh persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ini yang utama tuh. Benar nggak Pak? Ya, ini tuh yang utama. Sampai baklai-baklai. Ini yang hilang dari gereja. Sujud menyembah. Ini adalah kesuksesan besar dari iblis. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat yang ke-8 mungkin. Ya, ayat 9 saja Pak. Oke. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan Bait El, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak kayaknya mesti lompat. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Oke, terus Pak. Naik dulu. Yesus menjawab, terus Pak, ke bawah. Ini maksudnya kasih ke atas supaya bisa turun ke bawah. Ini yang iblis meninggalkan dia. Oh ya, minta penyembahan itu bagaimana seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Di mana itu ya? Di Matius. Di mana tuh yang apa? Kalau engkau sujud menyembah aku. Ke Yerusalem dan ini. Di mana? Ya ini. Ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kita ke Matius Pak. Ini lebih tegasnya di situ. 4. Matius 4 ayat yang ke-8 kali atau 9 Pak. Pula ke atas gunung tinggi, ya ini dia. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Tawaran menggiurkan. Sujud menyembah. Dia mau kasih semua. Kasih semua. Emas, kemenyan, dan mur. Termasuk itu. Dia mau kasih. Maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan, tidak boleh disusun terbalik. Ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kyrios, Theos. Bahasa Ibraninya Yod-He, Vav-He, Elohenu. Ini dia. Yang lahir itu Yod-He, Vav-He, Elohenu. Ya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, ya, malaikat datang melayani Yesus. Nah, ke Lukas pasal 4 tadi Pak, ayat yang keberapa tadi Pak? Ayat 11 atau 12 Pak? Ya, 13. Nah, ini dia. Kita baca bersama 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Di mana waktu yang baik? Di manakah itu waktu yang baik? Di perayaan Natal sekarang. Waktu yang baik. Itu tawaran yang sama, dia menunggangi persembahan dari para Majus. Dia minta kepada Yesus, seluruh kerajaan dunia ini, semua kekayaannya akan kuberikan kepadamu. Syaratnya apa? Menyembah saja. Menyembah. Apa artinya sujud menyembah? Itu menunjukkan berarti bahwa yang disembah itu berkuasa atas yang menyembah. Yang menyembah menyatakan diri tunduk takluk, keok kepada yang disembah. Itu pito proskuneo, sujud menyembah. Kita tidak mau sujud menyembah. Kita mau emas, kemenyan, dan mur. Iblis tunggangi. Itu hilang. Sudah nangkap? Ya. Itu yang hilang dari gereja. Ibadah Natal hilang. Bagaimana Pak Kiki? Benar atau betul? Ya, hilang. Kemudian kita kembali ke Yesaya 9 ayat 5. 9 ayat 5. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini yang tidak ada pada gereja. Gereja menyebut Raja Damai, tapi menolak menyembah Raja. Gereja cari harta karunnya Raja, tapi sembah Raja mau. Ini Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa. Ini yang hilang dari perayaan Natal. Kalau mereka sadar bahwa mereka sudah ditipu dan tertipu oleh iblis, mereka harus perbaiki diri. Ini Bapa yang kekal. Yesus itu Bapa yang kekal. Ini korelasinya. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ini Bapa yang kekal. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini alasan diagnosis. Dia mengosongkan dirinya. Karena alasannya anak-anak itu, kita ini berasal dari darah dan daging. Maka dia meredupkan kemuliaannya. Dia lahir seperti manusia lahir. Dia adalah Tuhan. Ya. Karena anak-anak itu berarti yang ngomong ini adalah tingkatnya Bapa, toh?
Bagaimana Ibu Riri? Kan? Jadi dia Bapa datang. Ya. Bertingkah laku para precious meteske atau meteken, bertingkah laku seperti anak-anaknya. Tapi anak-anak tidak mau panggil dia Bapa. Cuma ada di Christ Ambassadors. Karena kita tahu persis narasi Alkitab memang jelas kok. Ya. Jadi ada yang kita harus ikuti teladan Maria. Ya. Dia simpan dalam hati dan merenungkannya. Karena Maria tahu yang datang ini Tuhan untuk menderita. Yang datang ini adalah Tuhan. Ya. Dia membuktikannya sendiri. Dia ikuti. Ya. Tadi kita dapat japrian dari Pendeta Jeffrey Ringo. Ini masih ada di sini. Baru beberapa menit yang lalu. Kita kirim pada dia itu narasi Natal Yesus lengkap kita kasih. Kalau dia balas, kita baca ini supaya dia tak salah. Ini settingan saja. Ya, dia bilang begini. Mantap kajian Alkitabiahnya. Sudah buat ibadah perayaan Natal atau perasaan Natal? Stop ya Pak. Kita tidak boleh beria-ria di atas penderitaan Yesus. Tidak boleh. Nah, Yesus bilang, peringatilah itu perjamuan kudus. Itu Yesus suruh toh. Ya. Seberapa kali kamu meminumnya, memakan dan minum, ya kamu memperingati kematianku. Ya, kebangkitan Kristus kalau kita bersorak-sorai itu wajar. Betul tak? Wajar. Tapi kalau kelahiran dan kematian, kalau kita bersorak-sorai itu kurang ajar. Ya. Dia datang untuk menderita. Dia melakukan imputasi. Lalu kita jingkrak-jingkrak. Itu namanya kita tak tahu beretika. Kita tak punya moral. Ya. Ya, saya pastikan bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya, malam hari ini, minggu depan masih tetap ada ibadah di sini, Pak Gem. Minggu depan tanggal 28. Oh, 28 ya. Tanggal 25 kita serahkan juga para duta, mau kemana terserah, mau pi bahoba di mana terserah. Ya, tapi kalau sepakat untuk beribadah di sini, ya silakan. Ya. Masih ada materi yang akan kita kasih tahu lagi kalau ada ibadah berikutnya. Minggu depan siapa yang melayani Pak? Oh, siapa ini? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Pak Edi atau? Pastor yang meeting itu jatuh apa ya itu? Oh, Pak Edi sudah balik saja Pak Edi. Karena memang cuma 4 orang kotoran. Nah, kalau Pak lalu kan sudah jatuh. Oh iya. Jadi cuma dia kan dari itu yang Pak Erik terakhir. Oh iya, Pak Erik. Nah nanti Bapak atur saja kalau Pak Erik bisa Bapak replace dengan Ibu Jane, karena Ibu Jane hari ini tugas ya terserah saja. Orang Bapak terbaik. Saya juga mau kasih tahu ya nanti